sering berjalannya waktu, banyak outlet-outlet seperti hotel, kafe itu membuat acara stand up comedy itu open mic. Membuat nama acara itu adalah open mic. Sehingga menurut beliau, karena beliau yang sudah punya lisensinya, harusnya pihak outlet tersebut ada membayarkan royalti ke beliau. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Save Home. If I quit this season, I still beat the Oke, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tejo di sini. Ingin membahas beberapa informasi yang sedang in ya. Dan kali ini saya tertarik membahas mengenai permasalahan dunia komedian kita stand up comedy ya. Jadi di sini ada tuntut-menuntut hak stand up comedy yaitu open mic. Oke. Jadi di sini kita diperkenalkan seorang pelopor stand up comedy di Indonesia yaitu Ramon Papana yang membawa stand up comedy pertama kali ya. Ya walaupun ini juga masih simpang siur ya siapa yang pertama kali, namun bisa dikatakan beliau ini adalah entertainment senior ya. Dulunya DJ dan kemudian melihat di negara lain itu ada orang berdiri dan mengeluarkan joke-joke-nya, dia kemudian tertarik dan mencoba membawanya ke Indonesia. Oke, dan permasalahan awalnya coba kita cari tahu ya. Ini dia video lengkapnya. Aku punya sertifikat resmi. Nah, itu jadi rame, sampai sekarang juga rame, makanya aku dibikinin lagu rap itu. Jadi kena kuncian gitu. Iya. Kena kuncian. Lo ambil ya tuh suci, ya kan? Tapi bahkan TV juga nggak berani. Kayak sekarang nih, kita nih sekarang lagi nyusun. Bahkan Metro TV, Indosiar, dan Kompas bisa kita ajuin ke pengadilan. Karena dia pernah bikin acara open mic. Bahkan aku punya video di mana Udah jalan. iya. Itu kan hukumannya denda 1 miliar tuh 4 tahun penjara. Ya. Aku punya video Sandi. Ya. Itu di Metro TV, di belakangnya open mic celebrities. Itu siapa melanggar semua. Anaknya Jokowi siapa? Kaisang itu open mic di Bogor Cafe di Bandung. Tapi aku nggak akan nuntut mereka karena komik ini perlu berkembang. Tapi kita bilangnya B2B, business to business. Jadi kafenya yang kita tuntut sekarang. Nah, kita lagi nyusun sekarang. Mungkin hari Jumat kita mau rapat di Epicentrum sini. Mungkin Senin udah naik ke pengadilan. Kita masukin hotel Mercure sama Bobber Cafe Bandung sama yang sama yang di Tangerang. Nah, kita lagi nyusun abnormal. Oke, jadi untuk sementara informasinya bahwasanya beliau ini Ramon Papana ini mengklaim bahwasanya dia sudah mendaftarkan hak lisensi open mic itu beberapa tahun yang lalu, dan kemudian seiring berkembangnya waktu, sering berjalannya waktu, banyak outlet-outlet seperti hotel, kafe itu membuat acara stand up comedy itu open mic. Membuat nama acara itu adalah open mic, sehingga menurut beliau, karena beliau yang sudah punya lisensinya, harusnya pihak outlet tersebut ada membayarkan royalti ke beliau. Namun sampai sekarang tidak ada. Dan juga beliau informasikan bahwasanya penyalahgunaan lisensi ini itu juga sudah dilakukan oleh beberapa stasiun TV. Namun untuk yang pastinya kemarin itu beliau sudah coba mempertanyakan ini kepada pihak Kompas TV ya. Jadi beliau menanyakan Kompas TV permasalahan masalah suci stand up comedy Indonesia yang menurut beliau pihak Kompas mencuri. Nah, untuk prosesnya beliau sudah langsung menghubungi owner ataupun penampung jabatan tertinggi di sana, kemudian difasilitasi lah, dan kemudian pihak Kompas TV ada yang datang ke kediaman beliau, tempat beliau, dan di situ malah mereka menawarkan Ramon Papana tersebut untuk bekerja sama. Nah, di situ Ramon Papana tidak mau ya, keberatan untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, akhirnya sekarang ini kasusnya sudah berjalan karena talent-talent untuk open mic di beberapa tempat tersebut itu tersangkut nama-nama pejabat dan kemudian nama-nama artis senior. Contohnya kemarin katanya diinformasikan bahwa Sandiaga Uno pernah melakukan stand up comedy dengan backgroundnya open mic. Kemudian juga Kaisang Pangarep itu adalah anak dari presiden juga pernah stand up comedy juga di belakangnya open mic begitu. Nah jadinya nanti ini katanya tidak tahu apakah sudah ya. Ini mungkin video lama ya, tapi prosesnya sekarang lagi viral-viralnya karena
Ernest Prakasa, Prandi Pragi, dan kemudian teman-teman yang lainnya sudah membentuk tim kuasa hukum juga untuk bisa menangkal gugatan dari pihak Bapak Ramon Papana. Tapi kalau misalnya untuk ini sih sebenarnya di luar dari mengklaim hak cipta tersebut, sebenarnya kita untuk penggiat stand up comedy harusnya memang berterima kasih kepada Ramon Papana ya, karena memang beliau ini memang yang sudah konsisten membangun stand up comedy di Indonesia. Karena saya agak sedikit mengikuti ya, waktu kemarin itu di stasiun Metro TV, beliau pakai jas putih, blazer putih, pakai topi putih, pakai tongkat, itu sudah kayak senior sesepuh lah. Nah, jadi memang beliaulah yang membuat stand up comedy ini ada di Indonesia. Namun setelah sekarang ini stand up comedy begitu cepat perkembangannya, begitu besar perkembangannya, sudah ada di pelosok-pelosok sampai kecamatan tadi diinformasikan ya. Namun tidak ada sebuah penghargaan yang diberikan kepada Ramon Papana. Nah, begitu. Jadi di sini sangat disayangkan ya, tidak adanya artis-artis stand up comedy yang baru ini tidak coba bertindak bijaksana untuk bisa memecahkan masalah ini ya, malah menuntut balik gitu loh. Oke, coba kita lihat respon dari Panji Pragiwaksono mengenai klaim hak cipta ya. Rian ngajak gue ngajak Radit. Siapa yang ngajak Isman? Gue lagi mikir nih. Kalau nggak Rian, Radit yang ngajak Isman. Habis itu Arif Didu ikutan. Tapi sebelumnya, perkembangan pesat stand up comedy Indonesia itu saya dapat informasi itu katanya dari Ernest katanya. Kenapa dari Ernest? Ketika mereka melakukan kegiatan di beberapa kota, kemudian dia memvideokan dan menguploadnya ke media sosialnya, itu sehingga viral. Jadi itu ya, satu istilahnya pelopor, satu lagi penggiat stand up comedy yang membuat viral. Nah ini mereka sama-sama mengklaim nih sekarang ini. Jadi seperti contohnya teman-teman ada membawa sebuah produk baru nih, teman-teman capek untuk memperkenalkannya ke masyarakat, kemudian sampai tunggang langgang ke kaki kepala kaki gitu. Dan kemudian ketika itu sudah tersosialisasikan, namun yang membumingkan adalah orang yang mendapat informasi dari sang pelopor tersebut gitu loh. Jadi akhirnya dua-dua ini mengklaim. Bisa dibayangkan kalau misalnya open mic itu sudah disahkan jadi merek dagang, berarti setiap outlet yang menggunakan nama open mic semua nyetor tuh ke Ramon Papana. Bahwa di stand up comedy itu ada nama-nama seperti George Carlin, ada nama-nama seperti Louis C.K., ada nama-nama seperti Eddie Murphy, ada nama-nama seperti Lenny Bruce, banyak sekali. Bahwa mungkin Bang Ramon lebih senang Bill Cosby, ya terserah. Yang ngomongnya santun. Tapi apalah arti ngomong santun kalau ternyata pemerkosa kan? Jadi apa yang diucap tidak menentukan derajat seseorang. Bahwa orang itu Oke, berarti dapat satu poin lagi berarti. Ketika Ramon Papana ini melihat action dari para stand up comedy yang menurut dia sudah keluar jalur karena di situ ada bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor, jadi sehingga dia mengingatkan ataupun mungkin komplain lah bahasanya, mengingatkan bahwasanya stand up comedy tidak seperti itu gitu loh. Tapi di sisi lain, menurut Panji barusan, untuk apalah stand up comedy santun-santun kalau misalnya memang si pelaku stand up comedy tersebut kelakuannya di luar lebih bejat daripada stand up comedy-nya. Jadi dia mencontohkan Bill Cosby ya. Bill Cosby ini dulu kalau misalnya teman-teman tahu yang tahun 90-an, Papa Stable. Itu kali ya. Itulah mungkin tuh. Papa Stable. Dia itu stand up comedy. Tapi di akhir karirnya dia keciduk melakukan pemerkosaan. Jadi itu menurut Panji bahwasanya dia santun dalam berstand up komedi, apa yang diksi-diksi yang dipakai itu santun, bagus, sopan, tapi attitude-nya tidak seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini pro kontra berikutnya ya. Di situ mungkin apa yang konsep yang dipikirkan Ramon Papana berbeda dengan konsep yang dipikirkan stand up komedi sekarang gitu. Itu mungkin jadi salah satu pemicunya juga. ngomong jorok, bukan kemudian berarti dia adalah orang yang derajatnya lebih rendah dan nggak boleh disebut sebagai stand up comedian. Karena kita tahu stand up comedian yang clean bernama Bill Cosby sekarang udah di penjara karena begitu banyak orang yang dia perkosa. Kendati pun gitu, kita tahu ada banyak contoh stand up comedian ngomongnya kasar. Mau apa Bang Ramon ngomong di depan Chris Rock, lu ngomongnya kasar, lu bukan stand up? Tentu tidak. Lalu ada satu lagi, Bang Ramon itu selalu bilang, stand up comedy itu mesti nulis. Kalau nggak nulis itu lawak namanya. Bukan stand up.
Dia ngomongin soal Oke, jadi banyak sekali dapat kita katakan bahwasanya Papa Ramona ini mempunyai konsep stand up komedinya, bukan kita bilang old school ya, tapi pemikiran konsep beliau tidak relate lagi untuk sekarang begitu loh. Jadi apa yang beliau informasikan mengenai stand up komedi itu yang sekarang itu sudah tergilas atau sudah wajar untuk dilanggar gitu. Jadi itulah teman-teman ya. Nanti coba kita akan video berikutnya kita masih tetap akan mengawal permasalahan ini. Nanti sampai di mana nanti, apakah memang akan terjadi kata damai ataupun juga memang pengklaiman hak merek dagang ini apakah dibenarkan oleh siapa, pastinya nanti akan kita kawal sampai ini selesai. Karena kita selalu berdasarkan informasi yang kita terima mengenai hak cipta itu memang harus terdistribusikan, harus terimplementasikan dengan baik sesuai undang-undang yang baru tercipta beberapa waktu lalu. Oke teman-teman, sampai di situ dulu aja. Nanti coba teman-teman kasih support melalui subscribe, kemudian like dan komen ya, supaya kita bisa bantu menginformasikan masalah ini ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, jaga terus kesehatan dan merdeka.